Mic on, 1, 2, 3, Yosda Podcast, we are OSIS. Oke, kembali lagi ke channel kita bersama, Yosda Cilacap. Kali ini kita kembali ke program yang masih baru, adalah Yosda Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu nih, bersama tim kerja atau tim OSIS SMA Yosda Cilacap. Tepuk tangan boleh? Yeah. Hai, ini jadi teman-teman ini adalah tim dari OSIS SMA Yosda Cilacap. Boleh dikenalkan namanya dari yang tengah dulu, siapa ini yang cantik sendiri? Oh enggak ding, sebelahnya juga cantik. Iya. Oke, siapa namanya? Oke, perkenalkan nama saya Amelia Rifaifi Ratli Elifele dari kelas 12 MIPA 2. Terima kasih. Panggilannya Mbak Amel ya? Iya. Atau Kak Amel aja ya biar deket ya? Boleh, Oke. boleh. Ini buat yang satunya ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luisa Vendedes Marista, bisa dipanggil Luffy, kelas 11 MIPA 1. Hai Kak Luffy, Kak Luffy ya? Iya boleh. Yang satu nih yang paling cakep nih. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kesan Owen dari kelas 11 IPS 2, bisa dipanggil Owen. Oh, Owen, Kak Owen. Nah, biar gampang, biar enak, saya manggilnya Kak aja ya, biar deket loh, walaupun saya lebih tua nih. Jadi gini, kali ini kita akan bahas, kemarin saya melihat di YouTube tuh ada kejadian atau kegiatan ya, sebuah kegiatan, ada Sumpah Pemuda nih, ada perayaan di SMA Yosda Cilacap. Itu gimana sih prosesnya terjadinya, dari persiapan, mungkin dari prosesnya. Mungkin teman-teman ada salah satu yang mau cerita, boleh? Siapa? Silakan. Oh mungkin Kak Owen ya cerita. Silakan cerita gimana persiapannya. Ya, persiapan awal pembuatan kegiatan Sumpah Pemuda. Yang pertama kami membentuk tim atau kepanitiaan kecil dan salah satunya saya menjadi ketua panitianya. Oh ketua panitianya kamu ya? Iya, Oke. betul. Mantap nih. Dan setelah kita membentuk tim, kita langsung membuat jadwal. Dalam pembuatan jadwal begitu rumit sih, karena kita mengadakan sama 3 hari kegiatannya. Sama 3 hari kita buat dan itu secara virtual. Jadi semuanya secara virtual ya ditampilkannya ya? Betul. Setelah itu, setelah kita membuat jadwal, kita langsung membuat proposal buat. Jadi sebelum ada acara kita buat proposal dulu agar ada semuanya tertanggungjawabkan ke semua. Betul sekali. Setelah kita membuat proposal, ya dalam pembuatan proposal cukup rumit, cukup susah karena kita mengulang 2 kali pembuatannya. Mengulang 2 kali pembuatannya. Harus ada yang direvisi semacam itu. Betul, banyak sekali. Dan akhirnya proposal jadi dan kegiatan proses pembuatannya bisa berjalan dengan baik sih. Dan semua aman dan jalannya bagus sih. Jadi itu pembuatan jadwalnya sendiri itu gimana itu? Apakah kan Sumpah Pemuda 28 nih. Iya. Itu acaranya persiapannya sebenarnya sih dari tanggal berapa sebenarnya sih? Penasaran saja aku. Wah ini rangkaiannya panjang dan bagus. Itu tadi kan dibuat jadwal kan. Nah jadwalnya itu sebenarnya mulai dari kapan atau 2 minggu atau berapa minggu? Pembuatan jadwal itu kita sebelum 2 minggu Sumpah Pemuda. Berarti 28 2 minggunya sebelumnya ya? Sebelumnya kita udah bikin jadwal ya cukup singkat waktunya. Singkat banget nih ya? Singkat banget tuh. Dalam 2 minggu kamu buat satu jadwal yang padat dan 28 harus selesai. Iya. Tandanya seperti itu ya? Betul. Berarti memang kinerjanya OSIS nih luar biasa nih. Betul Saya sekali. salut banget. Tepuk tangan nih boleh? Terima kasih. Baik, jadwalnya sangat padat dan harus diatur macam-macam nih. Ada tari, ada dance, ada band. Itu semuanya diatur sama kalian agar semuanya rapi gitu ya. Betul sekali, kita membuatnya rapi supaya SMA Yosda bisa terkenal dan menjadikan nama baik. Jadi ini memang kalau saya boleh tanya ini proses terjadinya persiapan dari syuting semuanya itu apakah kalian nggak takut nih ada pandemi? Apakah memang semuanya sesuai atau gimana? Ya, sebelum kita membuat kita juga bonding dulu kayak gimana nanti pembuatannya dan akhirnya kita tetap menjalankan protokol kesehatan dengan cara sama kita
bepergian dua kita tetap pakai masker, tetapi karena itu virtual dan kita dalam kegiatan yang membuat video dan akhirnya dalam video itu kita lepas masker. Tapi yang membuat video itu atau kameramennya tetap memakai masker berarti dan tetap berjaga jarak sih. semua kru-krunya itu semua sebenarnya protokol. Protokol Cuma sebenarnya. yang ada ditampilkan nggak mungkin kan ada. Nggak mungkin, ada. iya. Karena ini semuanya akan jadi kenangan di YouTube nih, nggak Betul mungkin. sekali. Kita anggap aja di kamera itu nggak ada apa-apa, Iya. semacamnya gitu ya. Betul sekali. Gitu. Oke, jadi menurut kalian tuh acara ini kesannya gimana sih? Boleh nih dari Kak Amel nih kayaknya yang paling senior nih di sini nih. Katanya sih galak, tapi kayaknya sih enggak lah. Aku cuma prasangka buruk aja kayaknya loh. Coba Mbak Amel, aku pengen dengar suaranya nih. Kalau kesannya tuh unik ya, menurutku tuh menarik karena dari tahun-tahun sebelumnya, dari sebelum aku ada di periode ini, sama sekali belum pernah ya namanya virtual dan baru ini pertama kalinya untuk menjalankan secara virtual dan menurutku ada suatu hal yang baru, ada sesuatu hal yang nggak biasa, jadi apa ya merasa tertantang dan lebih seru aja gitu. Jadi ada hal bawaannya. baru Iya. dalam memproses organisasi yang baru nih. Ada tantangan nih dari sekolah. Mau Iya. dibuat nggak nih? Bahwa ini nggak ketemu nih. Tapi tetap harus ada jalan, ada kegiatan. Gimana sih? Ada tantangan baru dan kalian berani ya ngambilnya ya. Ngambil resiko itu ambil aja nggak apa-apa. Yang penting kita jalan prosesnya Buat gitu. pengalaman juga sih. Kalau Kak Luffy ini gimana nih Kak Luffy? Kesannya. Ya kesannya buat acara ini. Ini sih menurutku tuh kayak sebenarnya acara itu bagus banget gitu. Karena ini kan pertama kali banget yang seperti tadi Kak Amel bilang. Pertama kali banget buat kayak gini. Terus virtual. Jadi tantangannya tuh baru banget. Belum pernah yang kayak sebelum-sebelumnya. Dari proses pembuatannya tuh juga banyak banget kendalanya gitu kan. Ya intinya mah keren sih. Dan Dari semua kendala sebenarnya nggak, ya semua acara pasti ada kendalanya Iya, kan. iya. Tapi itu puas nggak Puas, sebenarnya sih? puas. Puas ya. apalagi dengan hasil yang kemarin di YouTube itu menurutku itu udah bagus banget. Menurutku pribadi ya itu udah bagus banget. Kan karena ini pertama kali kan. Jadi itu udah keren sih menurutku. Iya mantep. Nih saya juga dengar kemarin apa ada pemilihan ketua dan wakil OSIS Iya. nih ya. Kebetulan saya ngeliat fotonya kalian nih. Iya. Mbak Luffy nih, Iya. Kak Luffy nih Iya. yang saya lihat. Kayaknya menang ya Mbak? Apa gimana Mbak? Bisa Coba dibilang ceritain. seperti itu. Oh jadi sekarang Kak Luffy ini menjabat sebagai Ketua OSIS. Ketua OSIS Ya, SMA Yosudarso periode 2020-2021. Oh gitu. Boleh kenalin nggak apa teman-teman di jajarannya Mbak Luffy ini, Kak Luffy ini gimana? Saya sendiri sebagai Ketua OSIS. Lalu ada wakil saya namanya Kak Kevin. Oh Kevin dari kelas 10 ya? Iya dari kelas 10. Terus ada ini jadi ketua MPK. Oh si ketua Owen. MP-nya Iya, Kak Owen. Iya. Baru tahu nih aku Partner malah. gitu. iya, Terus iya. sama ada wakil ketua MPK-nya si Viko. Ah, oke. Masih kelas Iya, 10 juga. Siap. Itu ada berapa anggota ya dari OSIS dan MPK ya berarti Iya gabungannya? sekitar 30-an kalau nggak salah. 30. Iya Berarti banyak ya banyak. teman-temannya. Ini kalau boleh tahu dengan pandemi seperti ini program kerja kalian bagaimana nih? Program kerja sih tetap sama kayak biasanya, kayak ada acara wisuda, pesta nama, 17-an, terus banyak yang lain-lainnya. Tapi mungkin sistem kerjanya nanti secara virtual ya kayak kemarin ini mungkin kayak acaranya Iya. mirip-mirip lah kayak kemarin ini. Berarti acara-acara atau kegiatan-kegiatan di SMA Yos masih sama Iya, masih jadwalnya. sama, Cuma iya. mungkin penyampaiannya akan Iya, sebagai betul. jadi visual. Betul, Oh, betul. seperti itu. Jadi teman-teman jangan khawatir nih yang takut kegiatan nggak ada, tapi tetap ada sebenarnya. Cuma memang kita akan menyampaikan lewat virtual tadi ya. Iya, betul. Ini bagus nih buat teman-teman yang di luar sana lagi yang teman-teman yang kelas 1 ya Iya. belum merasakan gimana sih dinamika di SMA Yos. Ini boleh bergabung nih di acara program-program kerjanya berikutnya di SMA Yos seperti itu. Ini juga agak unik nih bahwa Kak Amel nih masih ikut dalam acara padahal Kak Amel ini kelas 3 ini. Gimana nih rasanya kok kelas 3 masih mau ikut, masih mau andil? Apakah bagaimana Kak Amel? Kalau buat aku sendiri nggak ada keberatan sama sekali ya, karena namanya pengalaman itu untuk apa ditolak gitu kan. Dan buat aku kalau ada hal baru ya udah ayo lakuin gitu. Dan karena
kemarin pada periodeku kan harus selesai nih, tapi ternyata kan nggak selesai. Jadi pengalaman dari angkatannya Lutfi kan masih belum terlalu banyak. Jadi ya masih bantuin gitu supaya nanti mereka juga punya pengalaman gitu sih. Kak Amel masih membimbing ya, membimbing gitu. teman-teman yang baru nih jadi OSIS. Mau kemana nih arahnya lagi, kita mengalami semua pandemi seperti ini kan semua mengalami ya. Agak kesulitan, sekolah masih online, gimana mau buat kegiatan. Tapi ternyata SMA Yus masih bisa nih buat kegiatan yang ya walaupun virtual. Tapi bagaimanapun kita harus tetap protokol kesehatan seperti itu. Tapi saya dengar-dengar juga Februari itu kayaknya ada acara besar nih SMA Yus. Ada mungkin rancangan atau semacamnya atau apa mau disampaikan? Boleh siapa aja yang mau nyampaikan? Mau nyampein? Atau mungkin nggak harus Februari sih, atau program apa yang mau disampaikan gitu? Februari depan dia mungkin pengennya tuh kayak ada acara pesta nama itu kan. Kita ada Nah, itu acara sih- pesta nama ya. Tapi itu masih bingung sih sebenarnya. Jujur aja nih masih Mm-mm, bingung. nggak apa-apa. Soalnya karena ini virtual kan, pandemi belum tahu selesai kapan. Ya mungkin nanti tipe-tipenya mirip lah kayak kemarin. Tapi semoga pandemi udah selesai jadi bisa kerja lapangan gitu. Ya, semoga pandemi Ya. ini cepat selesai ya. betul. Doain bersama-sama nih Betul. bahwa pandemi akan cepat selesai dan kita akan sehat selalu gitu ya. Lalu ada mungkin program-program lain yang tadi mau disampaikan? Ini kita sih ada pengen kayak buat microblog loh mas. Microblog. Ya. Apa itu? Itu tuh semacam kayak blog dari bisa lewat medsos dari Instagram itu kayak berupa slide gitu. Jadi kayak semacam apa ya poster singkat gitu kayak tentang mungkin ciri-ciri pemimpin sebagai pemimpin itu gimana dijelasin. Jadi ada kayak pengetahuan singkat gitulah. Itu buat umum atau? Buat umum dong. Oh berarti semua anggota SMA Yus boleh ikut Iya ya? dong ya. Misalkan Jadi- ada ide-ide gitu tinggal Ya. sampein aja boleh. Oh ini terobosan baru nih buat Iya. SMA Yus bahwa kalian yang di rumah, yang teman-teman di rumah yang punya ide-ide kreatif boleh menyampaikan ide-idenya atau gagasan-gagasannya lewat microblog tadi ya. betul. Oke itu keren tuh. Apalagi yang kayak pintar ngedit-ngedit gitu kan, ngedit-ngedit Oh grafis iya gitu. iya. Jadi zaman sekarang ya nggak Iya, ketinggalan zaman iya, nih. betul, Jadi Pak. digital, zamannya sekarang serba digital, tapi SMA Yus tetap Betul. jalan. Apalagi kalian ini yang kreatif gitu. Iya, betul. Keren sih. Kalau ada pesan-pesan mungkin dari OSIS yang lama buat yang baru, apa nih yang mau kalian sampaikan pesan atau sesuatu yang kalian akan tinggalkan? Ini kalian kelas 3 nih pasti akan menghadapi UN kan. Dan kelas 1 ini kelas 2 ya, kelas 1 dan 2 ya. Itu akan menghadapi teman-teman yang baru dan kegiatan-kegiatannya harus bagaimana atau ada pesan-pesan mungkin? Oke, mungkin di sini bukan cuma aku ya, tapi mewakili OSIS angkatanku juga mau berpesan kalau semisalnya apapun yang terjadi kalian tetap harus bisa ngejalanin, harus bisa optimis lah apapun itu karena kalau bukan kita, bukan kalian siapa lagi gitu kan. Oh, Jadi ya harus tetap semangat apapun yang terjadi. Kalaupun masih bingung boleh masih nanya-nanya ke kita dari Oh, OSIS boleh yang banget ya, sebelumnya. kalau konsultasi itu masih bisa boleh. Ya, Oke, gitu. mantep banget sih. Terima kasih nih teman-teman OSIS sudah meluangkan waktunya dari Kak Luffy, Kak Amel, Kak Owen. Saya terima kasih waktunya sudah mampir di Yosda Podcast. Kali ini kita tutup. Jadi teman-teman, ini jangan ketinggalan ya. Besok kita akan sampaikan lagi di part 3. Jadi ini part 2. Part 3 kita akan mendengarkan podcast bersama teman-teman pembuat film. Nih penasaran nih buat teman-teman. Boleh bertanya nanti, boleh komen di bawah. Siapa mau bertanya atau siapa mau bintang tamu yang mau datang atau guru-guru atau siapa? Silakan. Jadi teman-teman, terima kasih. Bye bye. Mic off 1 2 3 Yoda Podcast. Bye bye.